Hai semua, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang gila banget yang nyaris saja menghancurkan seluruh internet. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Soalnya ini tuh bener-bener kisah nyata, tapi rasanya kayak nonton film thriller Hollywood. Dan ini sama sekali bukan lebay. Dunia digital tempat kita semua hidup ini nyaris banget kena bencana. Dan hampir nggak ada satu orang pun yang sadar. Jadi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik yang serentan ini? Percaya atau enggak, semua ini berawal dari sebuah printer yang macet di tahun 80-an. Iya, beneran, printer. Nah, momen frustrasi yang kelihatannya sepele ini ternyata jadi pemicu pertempuran filosofis yang gede banget soal jiwa dari sebuah software. Disinilah kita lihat ada dua kubu yang beda banget. Di satu sisi ada perusahaan yang kodenya itu kayak resep rahasia, nggak boleh ada yang lihat. Di sisi lain ada idenya Stallman yang radikal. Kode itu harusnya dibuka buat semua orang, biar bisa kita lihat, kita pakai, bahkan kita perbaiki bareng-bareng. Dan dari gerakan inilah, akhirnya lahir Linux. Yup, sistem operasi open source yang sekarang, dan ini serius ya, benar-benar jadi otaknya dunia modern kita. Nah, kekuatan dari open source ini tuh sebenarnya dibangun di atas satu ide simpel yang kita kenal sebagai hukum Linus. Teorinya kan gini, kalau banyak mata yang ngeliatin, semua kesalahan pasti bakal ketahuan. Masuk akal kan? Tapi, gimana kalau masalahnya bukan di kodenya itu sendiri? Ini ngebawa kita ke seorang pria dari Finlandia, namanya Lasse Collin. Dia ini relawan yang ngerawat satu tools kompresi data yang kecil tapi penting banget, namanya XZ. Bayangin setelah hampir 20 tahun kerja sukarela tanpa bayaran, Lasse ini mulai capek, burn out karena tekanan dari komunitas. Nah, pas lagi di titik terendah inilah muncul satu sosok misterius yang kelihatannya mau ngebantu. Namanya Jiatan. Tapi, Jiatan ini bukan pahlawan. Dia itu penyerang yang super sabar. Dan dia punya rencana gila yang udah disusun bertahun-tahun. Bikin satu kunci master buat ngebobol seluruh internet. Rencananya ini jenius banget. Ada 3 langkah. Pertama, dia yang bunyiin kode jahatnya. Kedua, dia ngebajak proses login di saat yang paling pas. Dan ketiga, dia bikin pintu rahasia, terus ngapus semua jejaknya. Sasarannya, sesuatu yang krusial banget, namanya SSH atau Secure Shell. Cara kita buat login ke server dengan aman. Jadi selama 2 tahun, Jiatan ini pelan-pelan banget ngebangun kepercayaan komunitas. Sampai akhirnya dia jadi penanggung jawab baru X-Hat. Terus dia jalanin deh serangannya dengan rapi banget. Pintu belakangnya udah kepasang di versi uji coba sistem-sistem Linux besar. Jebakannya udah siap dan bentar lagi bakal nyebar kemana-mana. Dan di saat-saat genting inilah muncul seorang pahlawan yang sama sekali nggak disengaja. Penyelamatnya adalah Andres Freund, seorang programmer di Microsoft yang kerjaannya tuh jauh banget dari urusan keamanan. Dia cuma lagi ngetes performa sistem, dia sadar ada yang aneh. Sesuatu yang kecil banget yang kalau orang lain mungkin bakal diabaikan gitu aja. Apa itu? Cuma lag atau keterlambatan sekecil setengah detik pas dia lagi login? Cuma itu, tapi entah kenapa feelingnya bilang ada yang nggak beres. Rasa penasarannya ini yang bikin dia ngabisin waktu berhari-hari cuma buat ngusut benang kusut sekecil ini. Sampai akhirnya dia ngebongkar seluruh rencana jahat yang super canggih itu. Dia nggak nyari pintu belakang, tapi justru karena dia teliti, dia nemuin itu di detik-detik terakhir dan langsung ngasih alarm ke semua orang. Internet pun selamat. Oke, krisisnya emang berhasil diatasi. Tapi kejadian ini ninggalin pertanyaan besar yang bikin seluruh dunia teknologi merinding. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa sih sebenarnya Jiatan ini? Begitu aksinya ketahuan, Jiatan dan semua akun palsu yang nakan Lasse itu langsung lenyap, hilang gitu aja. Kemungkinan besar kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi semua petunjuknya mengarah ke satu hal. Ini operasi besar yang didanai oleh negara. Kejadian ini nunjukin di mana letak kelemahan kita yang sebenarnya. Masalahnya itu bukan di kodenya yang terbuka, tapi justru di sisi manusianya. Seluruh ekosistem digital kita ini bergantung sama relawan-relawan kayak Lasse yang nggak dibayar, yang bisa capek, dan akhirnya bisa dimanipulasi. Seluruh bencana ini bisa berhenti cuma karena satu orang super beruntung dan super penasaran. Jadi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang penting banget. Nah, gimana?
Klik tombol suka ya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa share dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan. Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu besok di jam yang sama.